Malam itu kota terasa seperti sedang menahan napas. Bukan karena benar-benar sepi, tapi karena semuanya berjalan lebih pelan dari biasanya. Lampu-lampu jalan menyala dengan cahaya kekuningan yang redup. Angin berhembus tipis, membawa hawa dingin yang pelan-pelan menyusup ke sela-sela pakaian. Suara kendaraan masih ada, tapi jaraknya jauh. Dan di antara itu semua, ada satu tempat yang hampir benar-benar ditinggalkan waktu. Sebuah stasiun kecil di pinggir kota. Bangunannya tua, dindingnya kusam, sebagian catnya sudah mengelupas, memperlihatkan lapisan lama yang lebih gelap. Plang nama stasiun masih tergantung, tapi hurufnya sudah tidak sepenuhnya terbaca. Lampu di langit-langit berkedip pelan, tidak semuanya menyala. Sebagian mati, sebagian hidup, tapi seperti kelelahan. Kalau siang masih ada beberapa orang yang lewat, penjual minuman, orang yang sekadar menunggu kereta lokal. Tapi kalau malam, tempat itu berubah, bukan jadi menakutkan, tapi kosong. Seperti tempat yang sudah tidak lagi punya tujuan. Di salah satu bangku panjang yang dingin, duduk seorang pria bernama Nara. Tas kecil ada di sampingnya. Tangannya saling menggenggam. Bahunya sedikit turun. Dia tidak terlihat seperti orang yang sedang bepergian. Tidak juga seperti orang yang sedang menunggu seseorang. Tapi, lebih seperti orang yang sedang berhenti. Beberapa minggu terakhir, hidupnya berubah. Perusahaan tempat dia bekerja selama 5 tahun harus tutup. Bukan karena dia salah, bukan karena dia gagal, hanya karena keadaan. Ya, tapi tetap aja, rasanya seperti sesuatu yang diambil begitu saja dari hidupnya. Hari pertama setelah itu, dia masih bangun pagi, mandi, pakai baju rapi, seolah-olah masih akan berangkat kerja. Hari kedua, dia mulai bangun lebih siang. Hari ketiga, dia mulai duduk tanpa melakukan apa-apa. Dan hari-hari setelah itu, semuanya terasa sama. Waktu berjalan, tapi dia tidak kemana-mana. Malam ini, tanpa rencana, dia keluar rumah. Naik kendaraan seadanya, dan turun di stasiun ini. Dia sendiri tidak tahu kenapa. Dia duduk, melihat rel panjang di depannya. Rel itu mengarah ke kegelapan. Tidak terlihat ujungnya. "Mas, nunggu kereta?" Ada suara yang menghampirinya, tapi cukup jelas untuk menarik perhatian. Nara pun menoleh. Seorang petugas tua berdiri tidak jauh dari sana. Seragamnya sederhana, topinya agak miring. Wajahnya tidak terlihat asing, tapi juga tidak benar-benar dikenal. Nara menggeleng pelan. "Gak juga, Pak." Petugas itu mendekat sedikit dan ikut melihat ke arah rel. Di jam segini, biasanya sudah gak ada kereta. Nara mengangguk. "Iya, Pak." Beberapa detik mereka diam. Hanya suara angin yang lewat. Petugas itu lalu bicara lagi. "Tapi kadang, yang datang memang bukan yang dijadwalkan, Mas." Nara sedikit mengernyit. Maksudnya, Pak?" Petugas itu tersenyum tipis. Senyum yang sulit ditebak. "Ya, nanti juga Mas tahu sendirilah." Sebelum Nara sempat bertanya lagi, petugas itu sudah berjalan pergi. Langkahnya pelan, dan entah kenapa cepat sekali menghilang. Nara kembali sendiri. Dia melihat jam, hampir pukul 11 malam. Stasiun makin sunyi. Lampu makin terasa redup. Dan di tengah keheningan itu, sesuatu mulai berubah. Suara yang awalnya pelan, seperti hanya getaran halus, lalu semakin jelas. Rel di depannya bergetar. Nara mengangkat kepala. Matanya menyipit sedikit. Dari kejauhan muncul cahaya. Sebuah kereta mendekat. Nara langsung duduk lebih tegak. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Aneh. Karena dia yakin tidak ada jadwal kereta di jam segitu.
Kereta itu masih ke stasiun dengan pelan. Tidak ada suara gesekan keras. Tidak ada bunyi klakson. Justru terlalu tenang. Pintunya terbuka. Tidak ada pengumuman. Tidak ada orang lain yang bereaksi. Seolah-olah kereta itu datang hanya untuk satu orang. Nara pun berdiri. Langkahnya ragu. Dia melihat ke kiri, ke kanan. Semuanya kosong. "Mas, naik aja mas." Nara menoleh. Suara itu datang lagi. Petugas tadi berdiri di ujung peron. "Kereta tidak selalu datang 2 kali loh mas," katanya pelan. Nara diam beberapa detik. Logikanya bilang ini aneh, tapi perasaannya tidak merasa takut. Akhirnya dia melangkah dan naik ke dalam kereta. Begitu masuk, Nara langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di dalam kereta terasa hangat, tidak pengap, tidak dingin, lampunya redup, tapi nyaman di mata. Kursinya tidak baru, tapi bersih, dan jumlah penumpangnya sedikit. Di ujung kiri, seorang pria tua duduk dekat jendela. Di sisi lain, seorang perempuan muda memegang sesuatu di tangannya. Dan di tengah, ada seorang anak kecil yang sedang duduk diam. Tidak ada yang bicara. Nara duduk di kursi kosong. Tasnya diletakkan di samping. Pintu tertutup dan kereta mulai bergerak pelan. Tidak terasa guncangan, hanya bergerak. Nara melihat keluar jendela. Suasananya gelap. Sesekali terlihat lampu jauh, seperti kota tapi tidak jelas. Beberapa menit berlalu dan tidak ada yang terjadi. Sampai akhirnya perempuan muda itu berdiri. Kereta mulai melambat, berhenti. Di luar tidak terlihat seperti stasiun. Hanya satu rumah kecil dengan lampu hangat. Perempuan itu berjalan ke pintu. Sebelum turun, dia menoleh ke arah Nara. "Mas, kadang kita cuma butuh pulang," katanya. Suaranya pelan. Lalu dia turun. Pintu pun tertutup. Kereta berjalan lagi. Nara menatap pintu itu beberapa detik, lalu kembali ke jendela. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Ini bukan perjalanan biasa. Kereta terus bergerak, pelan, tanpa suara yang mengganggu. Seolah-olah meluncur di atas sesuatu yang bukan rel biasa. Nara masih duduk. Matanya sesekali melihat ke arah pintu tempat perempuan tadi turun. Tempat itu sekarang kosong, seolah tidak pernah ada siapa-siapa. Dia menarik napas pelan, mencoba berpikir, ini sebenarnya kereta apa sih ini? Dia bergumam pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara halus dari gerak kereta. Beberapa detik kemudian, anak kecil yang tadi duduk diam akhirnya berdiri. Langkahnya ringan, dia berjalan ke arah pintu. Kereta kembali melambat. Di luar, kali ini terlihat lebih terang. Ada cahaya hangat. Dan samar-samar terdengar suara orang tertawa. Anak itu menoleh ke arah Nara. Matanya tenang. "Mas, kalau sudah sampai, jangan takut ya," katanya pelan. Nara mengernyit. "Maksudnya, Dek?" Tapi pintu sudah terbuka. Anak itu turun. Dan sebelum Nara sempat bertanya lagi, pintunya sudah tertutup. Kereta berjalan lagi. Sekarang tinggal Nara dan pria tua itu di ujung gerbong. Suasananya jadi lebih sunyi, lebih terasa. Nara mulai tidak nyaman. Dia berdiri, pelan, langkahnya menuju pintu. Dia menekan tombol, tidak ada respon. Dia menekan lagi, tetap sama. Pintu tidak terbuka. Nara menarik napas, sedikit lebih cepat sekarang. Harusnya kan ini pintu bisa dibuka, gumamnya. Dia mencoba lagi, kali ini lebih keras, tidak ada perubahan, kereta tetap berjalan. Nara mulai merasa sesuatu yang tidak beres. Dia berbalik, melihat ke arah pria tua itu, dan pria tua itu masih duduk. Duduk dengan tenang, dan Nara pun mendekat. "Pak, ini keretanya berhenti di mana lagi ya, Pak?"
Pria tua itu tidak langsung menjawab. Dia melihat keluar jendela. Dan dia pun berkata, "Setiap orang turun di tempat yang berbeda," katanya pelan. Nara mengerutkan dahi. "Kalau saya mau turun sekarang?" Pria itu menoleh, menatap Nara dengan mata yang dalam. "Kalau kamu bisa, kamu sudah turun dari tadi." Jawaban itu membuat Nara diam. Ada sesuatu dalam nada suaranya, bukan menakutkan, tapi pasti. "Ini bukan kereta biasa ya?" tanya Nara pelan. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu sudah tahu jawabannya." Nara tidak menjawab. Kereta terus berjalan dan di luar jendela pemandangan mulai berubah. Tidak lagi gelap sepenuhnya. Sekarang Nara mulai melihat sesuatu yang familiar. Sebuah gedung kantor. Dia langsung mengenalinya. Tempat dia bekerja dulu. Lampunya mati, jendelanya gelap. Nara berdiri lebih dekat ke jendela. Ini. Dia menunjuk gedung itu. Gedung itu terlihat kosong. Tidak ada kehidupan, lalu pemandangan berganti dengan cepat. Sekarang dia melihat dirinya sendiri. Duduk di meja kerja, wajahnya lelah, matanya kosong, seperti orang yang hanya menjalani hari tanpa tujuan. Nara menelan ludah. "Kenapa aku melihat ini?" Pemandangan berubah lagi. Sekarang hari terakhirnya di kantor. Bosnya berdiri di depan, memberikan pengumuman. Suara tidak terdengar, tapi ekspresi semua orang jelas. Terlihat syok, bingung, dan Nara hanya diam. Seperti sudah tidak punya energi untuk bereaksi, Nara mundur pelan dari jendela. Ini bukan kebetulan, gumam Nara. Langkah kaki terdengar dari belakang. Kondektur. Dia datang tanpa suara, berdiri di dekat Nara. "Perjalanan belum selesai," katanya pelan. Nara pun langsung menoleh. "Ini apa sebenarnya, Pak?" Kondektur itu tidak langsung menjawab. Dia melihat ke arah jendela. Semua yang naik ke sini membawa sesuatu. Nara mengerutkan dahi. Apa maksudnya, Pak?" Kondektur lagi-lagi tidak menjawab. "Yang belum selesai?" Nara terdiam. Kalimat itu langsung kena. Dia kembali melihat ke jendela. Pemandangan berubah lagi, dan sekarang rumahnya. Dia melihat dirinya sendiri duduk sendirian. Lampu redup, televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Hari-hari setelah dia kehilangan pekerjaan, dia hanya diam, sepi, dan kosong. Nara menutup mata sebentar. Aku itu cuma capek," suaranya pelan. Kondektur tetap berdiri di sana. "Kamu tidak capek, Mas," katanya. Nara membuka mata. "Kamu hanya berhenti." Kalimat itu membuat Nara terdiam lama. Kereta terus berjalan, dan sekarang pemandangan di luar semakin dalam. Bukan cuma kejadian, tapi perasaan. Nara mulai merasakan ulang semuanya. Rasa kehilangan, rasa bingung, rasa kosong. Semua yang selama ini dia hindari, sekarang muncul satu persatu. "Aku gak mau lihat ini lagi, gak mau," kata Nara pelan. Dia berdiri cepat, menuju pintu lagi, menekan tombol, tapi tidak ada respon. Bukalah pintunya, buka!" Dia mengetuk pintu, lebih keras. "Buka!" Tidak ada perubahan. Kereta tetap berjalan, Nara akhirnya berhenti. Napasnya sedikit berat, dia bersandar di pintu, perlahan, dan akhirnya duduk. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak mencoba lari lagi. Dia hanya diam, menerima, dan kereta pun terus bergerak. Di luar pemandangan mulai berubah lagi, tapi kali ini berbeda. Tidak lagi masa lalu, sesuatu yang belum pernah dia lihat. Sebuah kota dengan cahaya lembut, tidak ramai, tidak bising, tapi terasa hangat. Nara perlahan berdiri, melihat lebih dekat, dan dia bertanya, "Tempat apa itu?" Kondektur menjawab pelan, "Tempat kamu berhenti sebelum melanjutkan." Nara tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia tidak merasa takut lagi. Kereta mulai melambat,
pelan, sangat pelan, seolah-olah perjalanan ini akan segera sampai ke sesuatu. Nara berdiri di dekat jendela dan matanya fokus keluar. Kota itu sekarang terlihat jelas. Bukan kota besar, tidak ada gedung tinggi, tidak ada jalan padat, tapi semuanya tertata rapi. Lampu-lampu kecil menyala hangat di sepanjang jalan. Bangunan-bangunan sederhana berdiri dengan jarak yang tidak terlalu rapat. Udara di luar terlihat tenang, bukan hanya sunyi, tapi damai. Kereta akhirnya berhenti. Tidak ada suara rem, tidak ada guncangan, hanya berhenti. Dan akhirnya pintunya pun terbuka. Nara tidak langsung bergerak. Dia berdiri di tempatnya, menatap keluar, dan dia bertanya, apakah ini tempatnya? Suara kondektur terdengar pelan dari belakang. Nara menoleh sedikit. Ya, ini tempatnya. Dan Nara pun bertanya, tempat apa ini? Kondektur tidak langsung menjawab. Dia berhenti sejenak, kemudian berkata, tempat kamu berhenti sebelum melanjutkan, katanya lagi. Nara menarik napas. Dia tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia merasa ada sesuatu. Perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Seperti akhirnya sampai di tempat yang selama ini dia cari. Tanpa banyak berpikir, Nara melangkah turun. Kakinya menyentuh tanah, dan di saat itu juga dia langsung merasakan perbedaan. Udara di kota itu terasa lebih ringan, lebih hangat. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada kebisingan, hanya suara angin pelan dan langkah kaki yang terdengar jelas. Nara berjalan perlahan, melihat sekeliling. Di kejauhan terlihat beberapa orang. Mereka berjalan pelan, tidak terburu-buru, tidak terlihat cemas, seperti tidak ada yang perlu untuk dikejar. Nara terus berjalan, langkahnya tanpa arah pasti. Sampai akhirnya, dia melihat sesuatu yang familiar, sebuah bangku kayu di pinggir jalan. Bangku sederhana, tapi entah kenapa terasa dekat. Dia duduk, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa benar-benar tenang. Tidak ada pikiran yang berisik, tidak ada tekanan, hanya diam. Beberapa saat kemudian, seseorang duduk di sebelahnya. Nara menoleh. Seorang pria tua dan wajahnya tidak asing. Pria yang tadi ada di kereta. Mereka duduk berdampingan, tapi tidak langsung bicara. Beberapa detik hanya diam. Tempat ini, kata Nara pelan. Kenapa? Terasa beda? Pria tua itu tersenyum tipis. Karena di sini tidak ada yang kamu kejar, kata-kata dari pria tua itu. Nara pun menunduk sedikit. Kalimat itu sederhana, tapi kena. Kalau semua orang bisa ke sini, kenapa nggak tinggal saja? Pria itu menatap ke depan. Karena ini bukan tempat untuk tinggal, kata orang tua itu. Nara mengernyit, Nara diam. Angin lewat pelan, dia melihat ke sekeliling lagi. Orang-orang masih berjalan, pelan dan tenang. Tidak ada yang terlihat terburu-buru. Seperti semua orang yang di sini sedang melakukan hal yang sama. Nara berdiri, dia ingin melihat lebih jauh. Langkahnya membawanya ke jalan kecil. Di sana, dia mulai melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut jalan, dia melihat dirinya sendiri, versi dirinya. Duduk di lantai kamar, lampu redup, tatapan kosong, dan Nara berhenti. Ini kan aku. Dan dia pun mendekat. Tapi saat dia hampir menyentuh, bayangan itu hilang, seperti asap yang terbawa angin. Nara mundur sedikit. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dari belakang, suara kondektur terdengar lagi. Kamu melihat apa yang kamu bawa? Dan Nara pun menoleh. Kondektur berdiri beberapa langkah dari sana. Ini semua dari aku, tanya Nara. Kondektur mengangguk pelan. Tempat ini tidak menciptakan apa-apa, katanya. Tempat ini hanya untuk menunjukkan. Nara terdiam. Dia melihat ke arah lain. Sekarang dia melihat dirinya lagi, tapi kali ini juga versi yang lain. Yang sedang duduk di kantor, lelah, diam, lalu berubah lagi. Dirinya yang berjalan tanpa arah di malam hari,
semuanya muncul satu persatu. Dan kali ini, Nara tidak lari. Dia hanya melihat, mengamati, merasakan, dan pelan-pelan sesuatu mulai berubah. Perasaan yang dulu berat, sekarang mulai terasa lebih ringan. Bukan hilang, tapi tidak lagi menekan. Nara duduk lagi, menatap jalan kosong di depannya. Kalau aku di sini, terus gimana? Kondektur itu pun berdiri di sampingnya. Kamu bisa tinggal? Nara menoleh cepat. Serius, aku boleh tinggal di sini? Ungkap Nara. Kondektur pun mengangguk. Di sini tidak ada tuntutan, tidak ada kegagalan, tidak ada rasa kehilangan. Nara diam. Itu terdengar nyaman, terlalu nyaman. Dia melihat ke sekeliling lagi. Orang-orang di kota itu tidak terlihat sedih, tidak terlihat tertekan. Semuanya tenang. Kalau saya boleh tinggal di sini, jadi nggak perlu balik lagi ke rumah? Tanya Nara. Kondektur tidak langsung menjawab. Kalau kamu tinggal, kamu berhenti. Nara menunduk. Kalimat itu pelan tapi berat. Berhenti. Dia ingat kata itu. Kamu hanya berhenti. Nara menarik napas panjang untuk beberapa saat. Dia benar-benar mempertimbangkan tetap di sini, tidak perlu menghadapi dunia luar lagi, tidak perlu mencari kerja, tidak perlu merasa gagal, hanya tenang. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang masih bergerak, kecil tapi ada. Seperti sesuatu yang belum selesai. Nara menutup mata, dan di dalam keheningan itu, dia sadar satu hal. Dia memang capek, tapi dia belum selesai. Dia membuka mata, melihat ke arah kondektur, dan dia bertanya, "Kalau aku balik?" Kondektur menatapnya dan tersenyum tipis. "Kalau kamu balik, maka gak akan seberat sebelumnya." Nara mengangguk pelan. Dia berdiri melihat kota itu sekali lagi. Kota yang tenang, hangat, dan sepi. Tempat yang membuatnya berhenti, tapi bukan tempat untuk tinggal. "Aku ngerti sekarang," kata Nara pelan. Kondektur tidak menjawab, tapi langkahnya mulai berbalik menuju arah kereta dan Nara mengikutinya. Langkah Nara pelan, tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Dia berjalan mengikuti kondektur, melewati jalan-jalan kecil yang tadi dia lewati. Kota itu masih sama, tenang, hangat, seolah-olah tidak pernah berubah. Lampu-lampu kecil tetap menyala lembut, udara tetap terasa ringan, dan orang-orang yang tadi dia lihat masih berjalan pelan. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang memanggil. Seperti kota itu memang tidak pernah berniat membuat siapapun tinggal. Sampai akhirnya, Nara melihat kereta itu lagi. Masih di tempat yang sama, pintunya terbuka, seolah-olah sedang menunggu. Nara berhenti beberapa langkah sebelum naik. Dia menoleh ke belakang, melihat kota itu sekali lagi. Tempat yang baru saja memberinya sesuatu yang tidak dia sadari selama ini dia butuhkan. Bukan jawaban, bukan solusi, tapi ruang untuk berhenti. Kondektur berdiri di dekat pintu, dan dia bertanya, "Kamu sudah siap?" Nara tidak langsung menjawab. Dia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Ya, aku siap," katanya akhirnya. Bukan karena dia yakin sepenuhnya, tapi karena dia tahu dia harus melanjutkan. Nara naik ke dalam kereta, pintu tertutup, dan tanpa suara, kereta mulai bergerak lagi. Kali ini suasananya berbeda, masih tenang, masih hangat, tapi tidak terasa asing lagi. Nara duduk di kursi yang sama, tasnya tetap di samping. Dia melihat keluar jendela, kota itu perlahan menjauh. Lampu-lampunya mengecil sampai akhirnya menghilang. Yang tersisa hanya gelap. Tapi gelap kali ini tidak terasa menekan. Lebih seperti ruang kosong yang damai. Kondektur berjalan mendekat, duduk di kursi seberang Nara. Beberapa detik mereka hanya diam. "Semua orang ke sana?" Nara tanya perlahan. Kondektur menggeleng. "Tidak semua. Kenapa?" Kondektur melihat ke arah jendela. "Karena tidak semua orang berhenti," kata kondektur itu. Nara mengangguk pelan.
Kalimat itu sederhana tapi masuk akal. Selama ini dia memang tidak benar-benar berhenti. Dia hanya terjebak. Tempat itu, kata Nara lagi, emang beneran ada? Kondektur tersenyum tipis. Lah, menurut kamu ada apa enggak? Nara tidak langsung menjawab. Dia berpikir, lalu pelan, kemudian dia tersenyum. Kayaknya nggak penting ada apa enggak. Kondektur mengangguk. Ya udah, yang penting kamu pernah ke sana. Kereta terus berjalan dan di luar jendela pemandangan mulai berubah lagi. Tapi kali ini bukan masa lalu, bukan juga kota itu, melainkan sesuatu yang lebih sederhana. Jalanan biasa, lampu jalan, bangunan yang familiar, dan Nara mengenalinya. Ini kota tempat tinggal dia. Kereta mulai melambat, pelan, sangat pelan, sampai akhirnya berhenti. Pintu terbuka dan Nara berdiri. Dia melihat ke arah kondektur. Terima kasih ya. Kondektur tidak menjawab ucapan terima kasih Nara. Dia hanya tersenyum dan itu sudah cukup. Nara turun, kakinya menyentuh tanah, dan di saat itu dia langsung sadar dia kembali di stasiun itu. Sama seperti sebelumnya, bangunan tua, lampu redup, udara malam, seolah-olah tidak ada yang berubah. Tapi ada satu hal yang berbeda, yaitu dirinya. Nara berjalan keluar dari stasiun. Langkahnya pelan. Udara malam masih dingin, tapi tidak lagi terasa berat. Dia melihat ke langit. Gelap, tapi entah kenapa langit malam ini terasa lebih luas. Hari-hari berikutnya tidak langsung berubah drastis. Dia masih belum punya pekerjaan, masih harus memikirkan banyak hal. Tapi sekarang, dia tidak lagi terdiam terlalu lama. Dia mulai bergerak, pelan, menghubungi teman, mencari peluang, kadang masih merasa ragu, dan kadang masih merasa capek. Tapi, tidak lagi kosong. Karena sekarang, dia tahu satu hal, bahwa berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Beberapa minggu kemudian, Nara kembali ke stasiun itu. Tapi kali ini siang hari. Tempat itu terlihat lebih hidup. Orang-orang lewat, suara kereta terdengar biasa. Dia duduk di bangku yang sama, melihat rel yang sama, menunggu beberapa saat. Tapi tidak ada kereta aneh, tidak ada kondektur. Seperti malam itu tidak pernah terjadi. Tapi Nara tidak kecewa, karena dia tahu perjalanan itu tidak perlu untuk diulang, cukup sekali. Dan itu sudah cukup untuk mengubah arah. Dia berdiri, melihat rel itu sekali lagi, lalu berjalan pergi, langkahnya lebih ringan, bukan karena hidupnya sudah mudah, tapi karena dia sudah siap menjalaninya lagi, menatap ke depan, dan hidup selalu ada harapan.